Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Erlina Rufaida SE MSI selaku pembimbing 1 dan Ibu Rahmawati SPD MPD selaku pembimbing 2 serta Ibu Rahmadianti Putri SE MPD selaku pembahas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rudi Hartono, NPM 1753031002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang di mana jasa transportasi online merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang mudah didapatkan, nyaman, cepat, dan lebih murah, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut mungkin belum didapatkan atau belum dimiliki oleh jasa-jasa transportasi konvensional yang terdahulu. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online adalah Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa transportasi online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Nadiem Makarim bersama temannya Kevin Alui dan Michael Angelo Moran di Jakarta. Kemudian pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile dengan 3 layanan utama. Yang pertama ada GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejauh ini Gojek sudah hadir di 207 kota kabupaten di Indonesia serta sudah memiliki lebih dari 1,7 mitra Gojek. Salah satunya ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung sendiri, Gojek pertama kali hadir sekitar pada awal-awal 2017, bulan Maret sampai April. Nah, kemunculan ojek online seperti Gojek ini dinilai semakin memudahkan mobilitas masyarakat Bandar Lampung. Sebelumnya memang sudah ada ojek online di Lampung seperti Mas Ojek dan Otojek, namun kedua ojek online tersebut dinilai kurang maksimal atau belum seprofesional Gojek. Pengguna jasa Gojek di Bandar Lampung berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Namun yang paling mendominasi adalah mahasiswa dan pelajar. Hal ini dikarenakan karena adanya larangan membawa kendaraan pribadi di beberapa perguruan tinggi dan sekolah. Salah satunya di Universitas Lampung, itu ada larangan membawa kendaraan pribadi bagi mahasiswa baru selama 2 semester. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa baru yang memilih untuk menggunakan jasa transportasi online seperti Gojek. Tetapi, ada juga mahasiswa lama yang menggunakan jasa ojek online seperti Gojek karena dinilai lebih efisien dan lebih efektif dalam membantu mereka untuk bepergian ke kampus atau untuk keperluan yang lainnya seperti GoFood, GoSend, atau bahkan GoMart. Meskipun Gojek merupakan salah satu jasa transportasi online yang banyak diminati oleh mahasiswa Universitas Lampung, tetapi Gojek juga tidak terlepas dari berbagai keluhan yang dirasakan oleh para mahasiswa. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan pada 30 mahasiswa jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form pada tanggal 11 Januari 2021. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan 3 pertanyaan dengan 1 pertanyaan memuat 2 indikator. Yang pertama ada pertanyaan tentang kualitas pelayanan. Dengan indikator yang pertama, terdapat 17 mahasiswa yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan driver Gojek sudah sopan dan ramah. Sedangkan sisanya atau 13 mahasiswa mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan driver Gojek tidak sopan dan tidak ramah. Kemudian pada indikator kedua, terdapat 12 mahasiswa yang menyatakan bahwa driver Gojek memberikan tanggapan yang baik terhadap keluhan konsumen. Sedangkan sisanya atau 18 mahasiswa menyatakan driver Gojek tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap keluhan konsumen. Pertanyaan kedua yaitu mengenai harga. Dengan indikator yang pertama, terdapat 18 mahasiswa yang mengatakan bahwa tarif yang ditetapkan Gojek tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Sedangkan 12 sisanya mengatakan bahwa tarif yang diterapkan Gojek sudah sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Pada indikator kedua, terdapat 18 mahasiswa yang menyatakan bahwa tarif Gojek tidak lebih murah dibandingkan dengan ojek online lainnya. Sedangkan 12 mahasiswa atau sisanya menyatakan tarif Gojek lebih murah dibandingkan ojek online lainnya. Yang terakhir yaitu ada pertanyaan mengenai citra merek Gojek di mata konsumen. Pada indikator yang pertama, terdapat 17 mahasiswa yang menyatakan bahwa driver Gojek mampu meyakinkan para pelanggan selalu dalam keadaan aman. Sedangkan 13 sisanya menyatakan bahwa driver Gojek tidak mampu meyakinkan para pelanggan dalam keadaan aman. Kemudian pada indikator kedua, terdapat 12 mahasiswa yang menyatakan Gojek dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap bagi pelanggan seperti jas hujan dan helm.
Sedangkan 18 sisanya menyatakan Gojek tidak dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti helm dan jas hujan. Dari hasil penelitian pendahuluan tersebut, peneliti menemukan masih ada beberapa masalah yang dialami oleh PT Gojek atau keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa atau konsumennya. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen jasa ojek online pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Yang ketiga, bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, harga, citra merek terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah kualitas pelayanan sebagai X1, harga sebagai X2, citra merek sebagai X3, dan minat konsumen sebagai Y. Dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa angkatan 2017 jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. Dan tempat penelitian yaitu ada di jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. Kemudian untuk tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sampai 2021 dan mencakup ilmu penelitian yaitu perilaku konsumen dan manajemen pemasaran. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada minat konsumen. Minat konsumen merupakan dorongan yang timbul dalam diri seorang konsumen untuk dapat membeli atau menggunakan sebuah produk atau jasa. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Kotler dan Armstrong pada tahun 2001 yang menyatakan minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, lalu muncul keinginan untuk membeli dan memilikinya. Yang kedua ada kualitas pelayanan, di mana kualitas pelayanan merupakan bagaimana cara sebuah perusahaan untuk bisa memenuhi harapan konsumen atas pelayanan yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Ciptono dalam bukunya pada tahun 2007 halaman 59 bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang ketiga ada harga. Harga merupakan besarnya usaha atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang diinginkan. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Kotler dan Armstrong dalam bukunya yang mendefinisikan harga atau price sebagai sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Yang terakhir ada citra merek, di mana citra merek merupakan karakteristik atau ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan atau suatu produk yang dihasilkan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ginting dan Nembah pada tahun 2011 dalam bukunya halaman 99 mendefinisikan merek sebagai suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi daripadanya untuk menandai produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari pesaing. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan rujukan untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Produk, Harga, Lokasi, dan Promosi terhadap Minat Beli Konsumen pada Warung Wedang Jahe, Studi Kasus Warung Sido Mampir di Kota Langsa. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Risa Kariba Jambak dan Imade Sukana pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Harga dan Citra Merek terhadap Minat Beli Wisatawan Domestik di Pusat Oleh-oleh Jogger, Kuta, Bali. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Salimun dan Sugianto pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Konsumen pada Rumah Makan Begal, Bebek Galak. Yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Ade Indra Permana pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Website, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Pelanggan terhadap Minat Beli Pelanggan di situs belanja online Bukalapak. Selanjutnya ada kerangka pikir, di mana minat konsumen merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan dalam menarik pelanggan untuk menggunakan barang atau jasa layanan mereka. Dalam hal ini,
Minat konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan, harga, dan citra merek. Maka penting bagi perusahaan untuk memperhatikan apa-apa saja yang dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan produk atau jasa mereka. Kemudian ada hipotesis. Jadi dalam penelitian ini ada 4 hipotesis penelitian. Yang pertama ada terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Yang kedua, terdapat pengaruh positif harga terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif citra merek terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan, harga, dan citra merek terhadap minat konsumen jasa ojek online Gojek pada mahasiswa jurusan PIPS FKIP Unila. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan metode survei. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa aktif angkatan 2017 jurusan PIPS FKIP Unila dengan rinciannya sebagai berikut. Pada pendidikan ekonomi sebanyak 68 mahasiswa, pendidikan sejarah sebanyak 59 mahasiswa, PPKN sebanyak 69 mahasiswa, dan pendidikan geografi sebanyak 64 mahasiswa, yang jika ditotal jumlahnya adalah 260 mahasiswa. Kemudian untuk sampel, dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan hasil yang diperoleh yaitu 72,20, dan jika dibulatkan, angka tersebut menjadi 72. Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 72 mahasiswa. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan sebagai X1, harga sebagai X2, citra merek sebagai X3, dan minat konsumen sebagai Y. Selanjutnya yaitu definisi konseptual variabel, di mana kualitas pelayanan merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian harga merupakan besarnya atau jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Citra merek merupakan sebuah gambaran dari suatu perusahaan atau produk di mata konsumen. Kemudian pada teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner atau angket. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik, di mana dalam uji ini ada 4 uji yang harus dilakukan. Yang pertama ada uji kelinearan regresi yang dilakukan dengan menggunakan metode Ramsey test. Yang kedua ada uji multikolonialitas menggunakan korelasi produk momen dari Pearson. Yang ketiga ada uji autokorelasi yang menggunakan statistik Darwin-Watson. Dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas menggunakan pengujian rank korelasi dari Spearman. Yang terakhir ada uji hipotesis, di mana dalam uji hipotesis ini dilakukan dengan dua pengujian. Yang pertama ada uji linear sederhana yang dilakukan dengan menggunakan statistik T. Yang kedua ada uji linear multiple yang dilakukan dengan menggunakan statistik F.